Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan nih? Benar nih, yang belum ngopi dulu deh sambilan. Jadi enak, kita santai aja ya. Karena ini urusannya sama rekening nih. Ya kan? Udah siap belum masukin rekening? Siap. Siap. Ya kan tadi banyak yang mau nanya rekening, kali mau jadi karyawan Google ya kan? Karyawan TikTok bisa ya. Ada yang udah pesimis nih, udah berapa tahun tadi belum jadi. Oke ya, izinkan saya mungkin tadi Kang Didin sudah memperkenalkan ya, nama saya Abdul Hadi. Saya hadir di sini tidak ingin mengajarkan, hanya ingin sharing ya. Sharing mungkin diantara hadirin para kiai, para ajingan, para ustadz juga mungkin ada yang melebihi dari apa yang telah kita lakukan. Tapi kadang-kadang yang kita pantau orang-orang PC ini malu-malu. Ya, kita berangkat dari sebuah ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul aliyyul azim. Mungkin tidak perlu diterjemahkan karena yang hadir semua para kiai, ajengan dan para guru. Ya di sini banyaklah guru-guru saya, ada ya ketua ya, Kiai Jai, ada para doktor dari UIN ya. Ada nih Kiai Aib juga, wah ini penulis terkenal ya, diem-diem ya, tapi jago nulis. Ada TikTokers samping saya 44.000 follower. Ini ajengan Jajak, namanya Kang Sunda ya. Kang Sunda 77. Ya, kita berangkat dari sebuah ayat tadi. Kita kumpul di sini. Sebenarnya kita untuk diajak untuk menyeru ya. Kita untuk melanjutkan apa yang telah dipraktekkan, diamalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, oleh keluarganya, oleh para sahabat dan sampai kepada para alim ulama. Mereka dakwah menyeru dengan metode-metode dakwah yang ramah, tidak marah-marah, yang rajin merangkul dan tidak pernah memukul. Ya, seperti kita ingat apa yang telah disampaikan almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Ya, berkat jadi apa yang kita lakukan tuh kita memiliki argumentasi ayat, dalil akli, dalil nakli dan lain-lain yang tadi juga kita udah dikasih materi banyak. Nah, kalau saya mungkin didorong ya karena biasa aktif di dunia YouTube, di dunia TikTok, Instagram, halaman Facebook ya. Kayak tadi TikTok lumayan ya, banyak yang pengen ya. TikTok banyak yang pengen. Nah, ini lahan-lahan dakwah kita, jadi jangan saja kita ini sebagai kiai, guru, dosen, kita dakwah hanya dibatasi oleh tembok. Kita ngomong di sini, mahasiswanya atau santri kita ngantuk, masuk kuping kanan, keluar kiri, akhirnya nggak sampai sama orang lain. Padahal dakwah di era digital itu cukup luas, tidak ada batasan ya. Pokoknya selama di situ ada sinyal, kita punya HP, mau HP-nya HP kentang itu nggak ada urusan. Yang penting masih bisa searching, bisa ngupload ya. Jadi nggak ada urusan kentang. Karena saya pun berangkat dulu menjadi karyawan Google, ya mah asal aku kayaknya gaji mah nggak tahu berapa. Yang penting kita udah dapat AdSense gitu aja ya. Nah, kita lihat dulu kenapa kita nih harus berjuang menyampaikan dakwah-dakwah yang ramah ya, karena media sosial ini YouTube kalau kita dulu sering bahas kita banyak udah ketinggalan ya. Contohnya gimana di YouTube? Contohnya ketik aja lah, potong kuku ala sunnah, potong kuku menurut Rasul. Coba dicari penontonnya tuh berapa juta viewernya. Apakah YouTube-nya tuh punya kita? Nanti pas dicek nggak tahunya tetangga sebelah, ya kan? Terus oke lah, kita juga berjuang juga lah, kita isi juga dakwah-dakwah di situ. Tiba-tiba kita ngupload, penontonnya nggak ada juga. Kita bandingin kalah sama apa tukang mancing belut. Itu nunggu kepalanya nongol itu belutnya gede apa enggak nih? Itu penontonnya 5 juta. Ya. Penontonnya 5 juta nanti gituan. Giliran kita menyampaikan
dakwah-dakwah yang ramah, nilai-nilai positif, etika dan lain-lain, penontonnya tak ayah. Kayak tadi dikatakan kita udah berusaha men-share loh kemana, ke grup-grup WA, gitu ditimpa dari kuno sanes gitu ya. Jadi hilang aja udah apa yang kita perjuangkan, seakan-akan seperti itu. Padahal itu jadi amal jariah. Jadi mau ada viewernya berapapun ya, mau itu ntar dia hilang, tetap selama YouTube itu ada bisa diakses, dia akan meningkat. Cuma nanti ada strateginya. Kayak tadi saudara kita dari mana, Pangandaran apa Ciamis, yang penasaran bagaimana kita merekam ya kan. Ya mungkin tadi pangersa ningali apinya kekelilingan kadieu itu pakai alat-alat kentang lah. Apa sih alat-alat gini? Kentang bisa dibeli ya, sama semua yang hadir di sini bisa dibeli. Kalau yang lain pakai kamera gede-gede bisa zooming, peralatan yang lengkap ya kan. Tapi kita rasakan dengan hal-hal yang sederhana kita bisa memaksimalkan skill yang kita miliki. Kita dianugerahkan potensi untuk terus berkembang. Kita disupport oleh para kiai, didorong, dikasih stimulus. Kenapa kok kita melempem? Padahal apa? Semua yang berangkat nih, kalau kita mau jujur di PW, kayak Ajingan Dinding dan lain-lain, itu gak pernah mengeluh sama ketua. Keja butuh pulsa Keja dia butuh kurang nggak ada nih dia mengeluh, nggak ada. Kenapa? Ya dia punya segitu dimaksimalkan. Kalau kata kiai kan barokahna kayak katingali, barokahna di dunia dan di akhirat. Nah kalau kita yakin sama itu, sebenarnya itu uang nanti akan mengejar kita, bukan kita yang ngejar duit. Kenapa? Ya kita yakin dengan segalanya lah. Seperti ada di dalam sebuah ayat kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Intinya apa tuh? Takwa, tunduk, patuh, takut, mengamalkan segala kewajibannya, meninggalkan larangan. Ya sekarang kita punya murabi, punya pemimpin, punya kiai, punya imam, punya mursyid. Terus kita takut. Ada yang dia ngarep, tapi dari sana udah dikasih mobil dinas misalnya, atau dari sana udah dikasih sama kiai juga. Berarti apa? Ketika kita udah berjalan, ya itu apa? Kita udah dikasih banyak kemudahan. Cuman kitanya aja, kita nih mau apa enggak nih berkhidmat. Intinya kan di situ. Yang kita pikirkan cuan, rekening, sama saya juga mikirin cuan sama rekening. Ya makanya khidmat di YouTube. Saya dulu ingat mengikuti pelatihan itu Ramadan ya. Akhirnya saya membuat sebuah channel YouTube Santri Nusantara. Penontonnya nggak ada. Subscribernya mungkin 20.000. Akhirnya saya suka jalan-jalan, suka ngawal ulama. Saya ngawal ulama kemana-mana, bawain tasnya, bawain bukunya. Jadi connect lah. Tapi lama-lama saya bikin konten mobil juga lah. Wow, di sini ada mobil ini. Wow, dakwah ke daerah sini jalannya hancur, jalannya ekstrim. Udah bikin. Akhirnya saya bikin konten lagi. Ada konten dakwah, ada juga konten tentang jalan-jalan. Akhirnya dua-duanya meledak. Maksudnya meledak ya, subscribernya ribuan lah ya. Naik kita daftar, akhirnya diterima. Yang diterima naon? Nu dakwah NU itu diterima, cuma Google hari mau jalan-jalan di Kurulingan kemana wae, aprakan ke kebun batur, ke sawah batur, ke kampung batur, diterima cuma Google. Iya, ya udahlah. Akhirnya kata Kiai Jai sama beliau ini dulu membimbing saya terus. Tuh nggak lulus AdSense nih, enggak. Waduh bingung, akhirnya itu lulus AdSense. Ya udah, dari sana dapat duit, berarti bisa subsidi silang untuk konten-konten yang lain. Ya udah, saya juga dulu orang iseng bikin halaman, tiba-tiba ada yang meledak 30.000 pengikutnya, ada yang 15.000, ada yang 10.000. KJ ketawa-tawa dia, buset banyak banget nih katanya. Iya, dari iseng-iseng. Kadang kita mau serius, kita nggak ada follower. Kita mau serius nggak ada viewer, bener ya? Udah ngeditnya jago, ngambil filmnya jago juga, dikasih laptop yang keren juga, viewer tapi nggak ada. Ada yang begitu ya, karena strategi dakwah di media sosial itu ya beda gitu dengan dakwah di dalam ruangan ya kan, seperti itu. Nah
Kalau tadi mikirin rekening, tadi ada yang semangat pengen bikin TikTok, padahal semua sekarang halaman Facebook bisa dapat duit. Coba ada gak? Mungkin ada para kiai ajengan ustadz yang hadir di sini sudah dapat duit yang pernah bikin halaman Facebook, punya follower, likers ya kalau Facebook, mohon maaf, likersnya 10.000 ada gak? Jangan malu-malu atuh. Teu aya nu tawadu pokona mah di dieu mah kedah nunjuk we abdi 10.000 pengikutna. Itu bisa dijual tuh ke caleg nih yang mau kampanye dapat duit kan. Ayo saha? Aya teu? Ada enggak? 10.000 halaman Facebook. Kalau pertemanan 5.000 ada berarti kan? Ini pengikut di halaman ya fanpage 10.000 itu bisa dapat duit. Ada cuma dari orang lain. Aduh, karunya teuing. Ngadamel deui we eta mangke. Bismillah. Ya. Berarti ada lagi Instagram. Instagram di atas 10.000 ada enggak di sini? Belum. Yang dapat warisan kali dari pengurus sebelumnya ada enggak? IG 10.000. 2.500, alhamdulillah. Berarti sisa berapa tuh untuk naik ke 10.000? Masih bisa tuh dikejar. Itu juga bisa dapat duit. Ada monetisasinya juga kan. Jadi halaman Facebook ada, Instagram ada, kemudian apa? YouTube bisa, TikTok bisa. Ini kita sumber duit semua ya. Jadi HP kentang iya teh bisa apa? Jadi menghasilkan. Karena apa? Di sekitar kita semuanya ini bisa menjadi konten. Benar gak? Tidurnya kiai misalnya lagi ngisi kiainya tidur terus jatuh kan bisa jadi lucu tuh humor, tapi curangong ngarang begitu banyak ya, tapi bisa gak jadi konten? Bisa. Atau pemateri dosen di sini ya, tadi yang ngisi kan serius-serius para kiai ngasih support, ngasih itu tiba-tiba ada humornya, pas di-upload jadi viral, jadi duit tuh ya tadi. Sebenarnya semua yang ada di sini bisa jadi konten dan menghasilkan uang. Cuma kadang kita bingung, namanya lupa di-upload Makanya saya mah masa bodoh, ngerekam sendiri, bawa semua peralatan, cetek-cetek, masa bodoh mau dibilang apa? Ningali kan tadi abdi ngerekam nyalina. Kenapa? Ngelihat bapak-bapak nih duit semua nih, dolar gitu. Sapertos supir angkot baru jalan dikit, nu dipelopet, juga aya duit. Jadi bukan lihat orang itu tentunya ada duit di benak dia. Urun, dipepet, itu mana dia tuh? Tapi dia semangat berhenti nungguin orang. Nah kita juga harus seperti itu. Jadi jangan kita alasan nggak punya alasan nggak punya peralatan lah, alasan nggak ada dana lah, nggak, itu bukan alasan yang masuk akal buat saya. Ya, untuk free itu. Bener udah? Ya. Jadi saya nih pengen nih kita semua nih semangat gitu. Nah, karena di sini waktunya terbatas, saya biasa sama teman-teman dari Bogor, Depok itu sudah ngadain pelatihan roadshow, keliling dari sekolah ke sekolah, dari pesantren ke pesantren. Kiai izin, aduh kumaha, kayak kos lah, ya kiai kita bawa air sendiri, bawa makanan sendiri. Saking pengennya apa? Kita tuh bikin kader-kader NU ini jadi orang-orang cerdas yang militan. Ya kita dorong juga biar jadi karyawan taman Google gitu, kena absen. Nah untuk absen ini kan memang gak gampang. Itu kita harus punya strategi, harus mematuhi standar komunitas, ya kan? Gak boleh melakukan pelanggaran. Kayak misalnya saya live TikTok, di dianya lagi enak-enak nonton 1.000, si Akang tuh iya kikian naik ngopi dari wudhu tuh karena moderator kan santainya nungguin saya selesai, tiba-tiba ngudut, nggak tahu ini lagi live TikTok. Penonton tadi masa itu langsung kena blokir, live streaming Anda dibatasi. Ayah naon, ayah nunggu di tayo. Yang di depan nggak tahu dong, tuh gue karena nggak tahu.